Kembali lagi bersama saya Ika Herani di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masih dengan Bu Diana dan bisnis makramnya yang cantik banget ini. Saya nggak bisa ngomong, cantik banget. Ini kalau saya yang bikin bisa 5 tahun ya. Kalau durasinya Mbak Diana, nah, ngomongin produksi ya. Kalau ngomongin produksi, durasinya bikinnya tuh berapa lama sih Mbak? Kalau untuk paling sederhana? Paling sederhana 10 menitan. 10 menitnya Mbak Diana, 1 tahun saya sepertinya. Contohnya ini 10 menitan ini seperti apa Mbak Diana? 10 menitan, oh nggak dibawa contohnya. Apa itu kalau boleh tahu? Iya, gantungan kunci yang murah-murah tadi yang bentuk daun-daun itu kan daun yang biasa. Kalau kayak lagi sekali. Kalau yang kayak konektor itu sekitar 1 jam lah. 1 jam. Ya. 1 jam Mbak Diana, 5 tahun saya. Lagi-lagi membutuhkan ketelatenan dan niat yang kuat untuk jadi aja udah niat banget ya. Kalau enggak, ya enggak jadi gitu mungkin ya Mbak ya. Nah, ngomongin soal permodalan Mbak. Sekarang secara sudah lebih dari setahun berjalan, otomatis kan permodalan nih banyak kan pasti kan membutuhkannya. Sudah pernah Pak permodalannya seperti apa Mbak untuk sekarang ini? Kalau untuk modal saya usahakan nggak utang. Boleh silakan di-share. Saya usahakan nggak utang, soalnya kalau utang itu jadi beban juga. Nanti ada barangnya laku, kita uangnya larinya buat bayar utang. Gitu ya? Iya kan? Nah, mungkin ini tips sih untuk para pengusaha muda dan pengusaha startup yang baru, bahwa jangan ngutang. Iya, mendingan kita minta DP aja. Gitu ya? Iya. Kalau dia niat pasti kasih DP ya Mbak? Pasti mau. Salah satu tips dari Mbak Diana yang sudah survive sampai era pandemi seperti ini, jangan ngutang atau mungkin jangan riba. Iya, betul begitu Mbak? Benar. Nah, dengan seperti itu mungkin Mbak Diana apakah bisa lebih memanajemen keuangannya? Iya, lebih enak, bisa, lebih enak juga. Oh gitu. Jadi ini bisa jadi tips untuk para pengusaha atau startup atau entrepreneur di luar sana, para pemirsa yang baru saja punya usaha ataupun yang sudah lagi berusaha sekarang, jangan utang. Iya. Ya, ngomongin lagi sekarang udah permodalan. Terus ngomongin konsumen, Mbak. Konsumennya Mbak Diana ini dari muda kah ataukah hanya mak-mak kah atau bagaimana Mbak? Bisa di-share ke kami dong. Konsumennya itu banyakan itu para desainer interior. Malahan? Iya, kan buat dekorasi ruangan. Gitu ya? Jadi para desainer interior malahan. Kalau untuk kayak emak-emak atau yang mungkin biasa anak muda gitu ada nggak? Mungkin ada, cuman nggak sebanyak itu. Aku pernah dekor satu kafe, itu mulai dari jendelanya, dari sampai kamar yang di dalam kafenya itu ada kayak semacam penginapannya juga kan. Sampai dekor sampai dalam kamarnya. Wah, berarti itu borongan itu. Borongan. Pokoknya satu semuanya ini. Semuanya dimakramin gitu. Ya. Itu berapa Mbak budgetnya? Mungkin boleh di-share karena siapa tahu di pemirsa di luar sana yang mau mendirikan kafe terinspirasi dengan makram nih, keren nih kayaknya kafe saya dibuat makram. Monggo silakan. Ya, budgetnya ya menyesuaikan dengan yang beliau mintanya. Jadi misalnya kalau ukuran yang agak kecil kan bisa menyesuaikan ruangannya loh. Kalau ukurannya ruangnya besar ya bisa sampai 3 jutaan tadi. Yo, bisa sampai intinya Mbak Diana adalah mengikuti budget klien begitu. Iya, benar. Tidak mematok harga yang bagaimana, asalkan klien tuh punya harga yang mungkin bisa masuk akal gitu ya Mbak ya, langsung dikerjakan. Bener Mbak? Nah, sekarang ngomongin lagi, balik lagi ke produksi. Seru nih, saya ngomongin produksi seru karena 1 hari atau 1 jamnya Mbak Diana adalah 1 tahun saya. Kita ngomongin produksi Mbak, bahan baku apakah pernah mengalami kesusahan dalam mencari bahan baku? Iya, dulu pertama kali produksi kan saya pakai tali kur kan, itu saya sudah nemu pabriknya. Jadi gampang. Terus waktu saya mau beralih ke bahan yang lain, tali katun, ini carinya di Surabaya itu hampir nggak ada. Oh iya? Hanya beberapa toko aja dan itu pun dia limited. Kalau saya mau produksi besar ya nggak bisa. Notabene bahwa Surabaya ini kota besar tidak ada ya Mbak? Iya, mungkin sayanya yang belum tahu kali ya. Belum tahu, tapi kesininya saya nemunya di Jakarta pertama. Kalau beli banyak itu kendala di pengiriman. Kan berat. Ya. Nambah kos lagi, nambah perhitungan naik lagi mungkin ya Mbak ya. Nah, akhirnya menyiasatinya gimana Mbak untuk soal bahan baku ini Mbak? Soal bahan baku ya saya sementara waktu belum nemu yang tali katun, saya pakai tali-tali yang lain, bahkan sampai pakai tali yang kecil itu yang benang nilon. Pokoknya jangan tali jemuran gitu kayak bisa digarap sama Diana. Jadi intinya
proses dari produksi dari bahan baku, menyiasatinya, pokoknya yang penting bisa masuk ke dalam, yang penting nalarnya bisa dibuat pas gitu Mbak ya. Nah, untuk pesanan Mbak, kalau bahan bakunya nggak ada, nyiasatinya gimana Mbak? Ya saya bilang ke customernya, ini bahannya nggak ada, adanya yang seperti ini, bagaimana? Terus banyakan oke atau banyak oke kok, masih oke saja masih oke. Dengan garapan Mbak Diana yang bukan asli dari bahan baku yang diminta. Pada dasarnya memang inovasi Mbak Diana sini yang dipertaruhkan, bukan bahannya sebenarnya. Iya, mungkin begitu ya Mbak ya. Iya. Aduh keren ini. Kalau untuk ngomongin omset, jeng lagunya omset nih. Omsetnya berapa Mbak untuk per minggu? Kalau ngomongin, kita nggak usah ngomongin pandemi deh. Sebelum pandemi itu bisa sampai 7 jutaan. Per minggu? Satu bulan? Iya. 1 bulan untuk bisa sampai 7 juta. Kalau pandemi Mbak, lagunya langsung sedih. Kalau pandemi enggak sih, enggak seberapa sedih. Oh, berapa sedih loh? Enggak seberapa sedih. Saya underestimate berarti nih. Soalnya kan produknya saya menyesuaikan. Siap. Jadi kayak bikin konektor, bikin gantungan hand sanitizer itu malah laris di masa pandemi. Iya, karena memang mohon maaf, saya juga sebagai mak harus tetap cantik walaupun ya pandemi cantik tetap gitu kan. Jangan yang cuman begitu doang, mungkin yang biasa-biasa saja. Kita tetap tampil cantik dengan apa yang ada gitu ya, mungkin ya. Ada tapi tetap ada turun tetap atau tetap malah naik atau gimana omsetnya? Landai aja. Landai atau standar gitu standar ya. Aja. Standar tapi tetap berkreasi, begitu Mbak ya? Tetap berkreasi ya, mau pandemi mau seperti apa, tetap berkreasi gitu ya. Marketplace kan juga mendukung. Ada marketplace-nya Mbak? Ya ada. Ada ya? Nah kita nanti aja, segmen nanti untuk strategi marketing kita bicara di mana sih dapat the handmade-nya ini punya Mbak Diana. Kita sekarang lagi seru-serunya ngomongin produksi ya. Duh, produksi ini membuat saya kepo, buat saya penasaran. Kalau seperti ini Mbak, kaca yang di depan saya, sampai berapa lama Mbak? 2 jam selesai. 2 jam selesai. 3 tahun buat saya menyelesaikan kaca ini. Yang jelas ini best sellernya yang mana Mbak? Kalau untuk varian-varian yang di The Handmade? Yang best seller itu ya yang sementara ini konektor? Iya, konektor sama gantungan kuncinya. Sementara itu range harga? Antara 25.000 sampai 75.000. 25.000 sampai 35.000, 75.000 untuk yang best sellernya saat ini yang lagi karena gaya hidup tren untuk era pandemi ya Mbak ya. Tapi kalau untuk dekorasi yang sama desain interior paling hits, paling populer apa Mbak? Wall hanging. Wall hanging yang nggak dibawa mungkin sekarang ya? Nggak dibawa yang biasa kayak drama-drama Korea itu mungkin Mbak ya, yang kayak penangkap mimpi itu mungkin yang dreamcatcher itulah ya. Tapi yang jelas itu semua ada di Instagram Mbak? Ada. Di sharing dong online shopnya di sini di mana? Online shop saya Instagramnya di Handmade. Tokopedia-nya juga sama di Handmade. Shopee juga. Waduh. Di Handmade. Facebooknya ada? Facebook ada. Di Handmade juga? Bukan. Oh betul? Facebooknya pribadi soalnya. Pakai namanya saya Diana Rahayu. Diana Rahayu. Jadi kalau mau pesen setelah lihat tayangan ini langsung aja DM ke The Handmade. Di situ banyak foto-foto lebih banyak Mbak ya. Referensi bagaimana Mbak Diana dengan hasilnya di makromnya, dan Mbak Diana membuka custom, begitu? Custom. Benar. Selama ini adakah klien custom yang paling menarik menurut Mbak Diana? Paling menarik itu yang paling susah mungkin. Paling susah ini. Tantangannya paling pusing deh itu apa Mbak? Ini makram tapi dipadu padan sama kristik. Itu bagaimana itu? Adakah di Instagram? Ada. Aduh keren itu kayaknya. Makram dipadu padankan dengan kristik. Secara makram aja udah susah, dipadu padankan lagi dengan hal yang susah. Jadinya apa itu Mbak? Jadi tasnya ini bergambar. Oke. Ya. Nah gambarnya ini kan, ini misalnya simpelnya ini dianggapnya 1 titik gitu. Oke. Jadi dari titik-titik ini kita bikin gambar. Oke. Ada gambar Hello Kitty, ada gambar hulek, karakter-karakter seperti itu, ada gambar bunga juga, pokoknya custom. Sempat awalnya diterimakah atau pertamanya ya udah diterima, akhirnya loading atau gimana? Diterima aja. Saya terima. Saya anggap ini sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Berarti itu klien yang paling bukan rumit ya, paling membutuhkan energi mungkin. Kalau bilang rumit kita nggak akan pernah belajar, betul Mbak? Iya benar. Jadi mungkin lebih ke aku harus belajar nih, harus belajar gitu. Tapi ternyata bisa. Alhamdulillah bisa. Harganya berapa Mbak? 250. 250. Tas kecil. Tas kecil 250 yang kategorinya harus belajar ekstra.
ini menurut saya ini murah banget dengan custom lagi ya. Kalau misalnya untuk seperti ini, tas seperti ini Mbak, bisa nggak diproduksi secara banyak Mbak? Bisa ya. Ada kategori hari kah? Oh iya, jelas. Untuk jelang waktu ya, karena memang ini harus diproduksi sendiri begitu. Ada nggak Mbak untuk produksi untuk yaudah deh saya mengambil karyawan, saya didik sendiri untuk mengcover saya kalau kebanyakan pesanan gitu, pernah berpikiran seperti itu? Iya pernah banget, tapi nggak ada yang mau. Sebelum nggak ada yang mau dan bagaimana informasinya, ini menarik nih. Tapi kita akan kembali lagi setelah tayangan iklan berikut ini di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan kemana-mana.